Kembali di Metro Siang, pemirsa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi atau STIKOM Bandung membatalkan kelulusan dan menarik 233 ijazah. Hal ini dilakukan berdasarkan monitoring tim evaluasi kinerja akademik dari Dirjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dirjen Kemendikti Saintek menemukan sejumlah pelanggaran akademik, diantaranya perbedaan nilai akademik dan jumlah SKS dengan data di kementerian. Selain itu, ijazah periode 2018 hingga 2023 tidak mencantumkan penomoran ijazah nasional atau PIN, serta belum dilakukan uji plagiasi terhadap karya mahasiswa angkatan tersebut. Kampus swasta ini terancam diberikan sanksi oleh pemerintah hingga pencabutan izin beroperasi. Ketua STIKOM Bandung, Dedi Jamaluddin Malik menyebut mahasiswa tidak harus mengulang kuliah, namun yang dibutuhkan adalah perbaikan hanya menyangkut kekurangan SKS maupun nilai akademik hingga administrasi yang telah terjadi pada periode tersebut. Dan pemirsa, polemik pembatalan 233 ijazah alumni STIKOM Bandung periode 2018-2023 membuat was-was para alumni. Pasalnya, alumni yang diduga terlibat kesalahan prosedur harus mengembalikan ijazah dengan sejumlah ketentuan. Nah, seperti apa upaya pihak STIKOM Bandung menyelesaikan polemik maladministrasi ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Profesor Dr. Engkus Kuswarno, Badan Pengelola STIKOM, dan juga ada mahasiswa Arisma Dinullah, alumni STIKOM. Kita ke Prof. Engkus terlebih dahulu. Prof, ini ada 233 ijazah alumni yang harus dibatalkan. Nah, apakah memang dari pihak STIKOM Bandung sudah mengakui bahwa ini sepenuhnya adalah kesalahan dari pihak kampus? Ya, terima kasih Mbak Naila. Jadi keputusan 233 itu adalah hasil verifikasi dari sejak April, itu menurut informasi dari pengelola. Karena kebetulan kan saya ditempatkan di badan pengawas ya, jadi bukan badan pengelola, tapi anggota badan pengawas dan baru 3 bulan terakhir ini, jadi masuk baru 3 bulan. Dan informasi yang saya terima itu adalah karena beberapa hal yang tadi juga disebutkan. Di antaranya adalah karena ada perbedaan data antara pangkalan data dengan data yang berada di STIKOM. Lalu berdasarkan beberapa kali BIMTEK, lalu kemudian juga berdasarkan verifikasi yang ada di data di STIKOM, kemudian dengan kepatuhan taat azas pada aturan hukum, maka kemudian jika mereka para mahasiswa tidak menempuh seperti apa yang dicantumkan di dalam standar nasional juga standar perguruan tinggi, maka kemudian itu belum memenuhi persyaratan kelulusan. Baik, itulah jadi tindakan begitu ya Pak ya, pembatalan. Ijazahnya dikatakan belum memenuhi persyaratan jika memang tidak sesuai dengan prosedur yang dikatakan oleh pihak STIKOM Bandung. Nah, saya ingin ke Mas Arisma. Mas Arisma, ini lulusan tahun berapa Mas? Halo Kak Naila. Saya lulus 2019. 2019. Nah, Anda merasa waktu itu ada kesalahan prosedur yang Anda lakukan kah? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana pandangan Anda terhadap masalah maladministrasi pihak STIKOM ini? Harusnya semua ini tuh kembali ke kampus. Karena kan kami sudah menyelesaikan tanggung jawab studi kami. Kami sudah bayar, kami sudah melakukan semua pekerjaannya semester by semester, itu sudah kami kerjakan, skripsinya itu sudah kami kerjakan juga, dan itu dinyatakan sah ketika kami wisuda bahwa ijazah kami legal dan bisa dipergunakan di kehidupan kami selanjutnya. Gitu. Baik, jadi merasa tidak melakukan kesalahan prosedur namun masuk dalam salah satu yang harus mengembalikan ijazah ya Mas Arisma? Betul. Ada keluhan yang ingin Anda sampaikan kepada pihak STIKOM? Ini ada Prof. Engkus di sini. Iya, Pak Profesor. Ya, Selamat siang. Aris ya, mangga Pak Aris ya. Saya sebenarnya ada yang mau ditanyakan. Bapak kan tadi sudah bilang Bapak baru 3 bulan bergabung di Yayasan Nurani Bangsa Bandung yang mau di kampus kami. Nah, sebetulnya kan kalau di statement Bapak yang awal, itu
kita seperti bersalah. Kami harus ya udah pulangin aja si ijazahnya, nanti kita perbaiki. Oh, Tapi saya mau tahu dulu sebetulnya, Pak, ya, ya. kalau saya boleh tanya ya, Bapak tahu nggak kurikulum kami ketika belajar dan kurikulum saat ini yang ada di kampus itu sama Ya. apa tidak? Hmm. Karena kalau kami harus membenarkan SKS-nya yang selisihnya itu cuma 2 sampai 5 rasionya, itu dengan kurikulum kami, bukan dengan kurikulum sekarang. Itu beda banget. Gimana, Pak? Ya, ya. Silakan dijawab, Baik, Prof. langsung Enggus. dijawab ya, Mbak Naila ya. Silakan. Baik, Mas Aris. Jadi begini, keputusan untuk membatalkan tadi itu karena hasil temuan dari tim dari Dikti ya, tim evaluasi kinerja perguruan tinggi Timika. Dan sebenarnya selama berlangsung beberapa tahun dari yang diidentifikasi dari 2018 sampai 2023 itu merasa bahwa pelaporan ke pangkalan data berjalan seperti biasa. Tetapi berdasarkan temuan dari tim Eka ini, maka diantaranya adalah seperti itu. Ada perbedaan antara data di pangkalan data dengan data di Stikom. Nah, diantaranya tadi disebutkan, ada yang kurang 2 SKS, ada yang kurang 4 SKS. Jadi sebenarnya semangat mengembalikan ijazah itu bukan berarti ijazah akan dihanguskan, tidak. Justru ini adalah mencari solusi agar para mahasiswa sesuai dengan undangan berapa kali bisa ketemu lalu bisa menyelesaikan apa yang terbaik. Kalau kekurangan 2 SKS artinya yang lain sudah terpenuhi, maka penuhi yang 2 SKS, baru kemudian ada sebuah proses langkah berikutnya yang nanti juga akan dilaporkan kepada dilapor pangkalan data, lalu kemudian lapor ke Dikti sampai kepada Dikti di kelembagaan Belmawa juga. Maka itu kemudian kami anggap bahwa kalau sudah memenuhi prosedur, karena S1 kan harus 144 SKS gitu. Jika sudah terpenuhi, ya sudah, berarti itu ijazah berlaku gitu. Prof, Itu intinya. kalau dengan kekurangan SKS ini, Prof, Ya. katakanlah ini kan masalahnya maladministrasi dari pihak Stikom. Nah, kekurangan SKS Ya. itu harus ditanggung oleh para alumni atau seperti apa, Pak? Kalau kekurangan SKS sebagai bentuk pertanggungjawaban Stikom, itu dengan peristiwa dengan temuan seperti ini menjadi pembelajaran berharga. Jadi bukan hanya persoalan menyelesaikan atau pencabutan ijazah, tetapi juga administratif secara keseluruhan, termasuk juga personel yang kemudian kinerja kurang bagus dan seterusnya, itu kemudian ada terjadi pergantian. Gitu. Nah, penyelesaian itu adalah demi oleh untuk pihak Stikom, bukan oleh pihak alumni, Prof. Iya, bukan. Ini Stikom orientasinya adalah justru untuk supaya alumni tidak dirugikan gitu. Dari pihak Stikomnya mengakui bahwa ini dengan permohonan maaf, bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi seperti ini dan melakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan. Gitu. Saya akan tanyakan lagi ke Mas Arisma, itu katanya kalau ada kekurangan SKS akan ditanggung oleh pihak Stikom Bandung. Tanggapan Anda gimana, Mas Arisma? Kalau memang itu terjadi, kenapa dari audiensi pertama sampai ketiga kami ditolong surat pernyataan tangan ya buat dibatalin? Itu kan jadi kami tersangkanya kalau begitu. Baik. Ijazahnya tertahan. Kemudian kalau dari Mas Arisma, keluhan dari rekan-rekan lainnya yang seangkatan itu seperti apa saja? Banyak, Kak. Kalau secara keluhan banyak banget. Kita dengan daftar nama yang 200 lebih itu punya kehidupan baru sekarang. Kehidupan sudah kami berkuliah, yang sudah punya jalan masing-masing. Di lapangan chaos. Kita ditanya sama tempat kita berkarir, terutama mereka juga yang sedang menempuh pendidikan. Kebayang nggak sih sudah pendidikan menuju magister bisa luntur hanya karena S1-nya skandal. Terus bagi teman-teman kami juga yang sudah menjadi aparatur sipil negara, dipertanyakan sama kedinasannya. Kami yang ada di dunia profesional juga tidak semua korporasi itu punya kebijakan yang sama. Saat melihat kampus seperti itu, atau kasus seperti saat ini, kebijakannya bisa masih variatif. Nah itu kan tidak dijawab sama kampus. Beberapa teman kami juga ketika ujian juga bertanya itu, tapi responnya Bapak Ketua kan cuma ya kalian kan sudah bekerja, bisa bekerja dengan SKL yang sudah tersedia. Bukan itu jawabannya. Kalau itu gak butuh jawabannya itu pasti. Yang kami butuh itu adalah kepastian. Mau diapain? Karena gini loh, sesuai dengan konferensi persnya kemarin Pak Samsuri juga menyatakan bahwa saat tim evaluasi kinerja itu memberikan berita acara itu sudah semua
karena hanya segelintir. Tapi kenapa kami dipukul rata? Dipukul rata semuanya. 200 lebih orang kena dengan problem yang sama, padahal variabelnya beda-beda. Itu gimana? Saya bertanya itu berkali-kali. Di audiensi itu udah dijawab. Saya datang ke Bandung, datang ke kampus, ketemu Pak Ketua, dia nggak dijawab. Jadi belum mendapatkan jawaban ya sampai saat ini. Mas Arisma, langkah yang akan dilakukan ke depannya akan seperti apa? Sudah terjadi maladministrasi nih? Ya, kami akan tetap mempertahankan apa yang sudah kami punya, karena kami merasa tidak salah. Baik, Prof. Engkus, ini kan sudah ada tanggapan dari pihak mahasiswa, alumni Stikom begitu ya. Nah, dengan adanya keluhan ataupun juga rasa was-was khawatir yang dialami oleh para alumni ini, seperti apa win-win solution dari pihak Stikomnya sendiri, Pak Engkus? Baik, Pak Naila, jadi kebetulan saya tadi sebutkan bahwa saya di badan penyelenggara ya, di salah satu anggota dari pengawas, dan itu baru berjalan 3 bulan dan menemukan beberapa yang cukup besar peristiwanya ini bagi Stikom ya, di badan penyelenggara juga. Nah, barusan juga informasi dari Mas Aris juga bahwa ternyata dalam perjalanan ini juga belum memuaskan jawabannya, karena barangkali juga solusinya belum mendapatkan kepastian. Nah, kami berdasarkan laporan terakhir dalam 3 bulan terakhir, karena kebetulan November apa Desember gitu, baru kemudian menyelesaikan tentang perbaikan apa yang mesti kami laporkan kepada Dikti. Dan diantaranya adalah kalimatnya sebenarnya tidak dipukul rata semua, Mas. Jadi semua itu berdasarkan kasus. Ada yang kurang SKS, ada yang tadi disebutkan karena tidak ijazahnya tidak mendapatkan PIN sebelumnya. Dan kami tahu bahwa PIN itu diberlakukan resmi, diwajibkan itu pada Desember 2020. Jadi sebenarnya angkatan kelulusan di 2019 itu masih belum dikenakan kewajiban untuk menuliskan PIN. Jadi sebenarnya tidak masalah. Tapi itu dituliskan karena untuk memenuhi kepatuhan kami kepada aturan, karena di situ adalah temuan-temuannya seperti yang tertulis di situ, kemudian dipenuhi. Nanti ada sebuah proses solusinya ini, prinsipnya adalah jangan sampai kemudian mahasiswa atau alumni dirugikan, sehingga kami berupaya keras Stikom untuk bisa memenuhi, dikembalikan lagi sahnya ijazah, karena walaupun bagaimana Undang-Undang 12 tahun 2012 yang menyatakan sah atau tidak sah adalah perguruan tinggi yang memberikan ijazah itu. Sehingga dengan kasus yang kemarin, Stikom memutuskan untuk pending, lalu kemudian dipenuhi, baru kemudian dikeluarkan kembali dan sah itu ijazah. Semoga ada solusi bersama dan juga diambil secara bijak nih dari pihak Stikom dan juga bagi alumni Stikom itu sendiri. Tentunya ini menjadi evaluasi pembelajaran bersama bagi institusi pendidikan. Semoga tidak terjadi kembali hal yang serupa. Terima kasih Prof. Engkus Kuswarno. Boleh menambahkan satu lagi, Mbak? Boleh menambahkan satu lagi. Jadi singkat saja, Bapak. Ya, baik. Kami berharap mungkin bisa melalui Mas Aris itu para alumni itu bisa kemudian datang, bukan ijazah bukan kemudian dikembalikan, tetapi itu melakukan proses verifikasi. Kasusnya berbeda-beda dan itu solusi pada saat. Saya juga mau bilang sama Bapak, saya minta tolong sama Bapak, sambungkan sama Bapak Ketua, ungkap semuanya. Silakan sampaikan pada kami semua, sampaikan pada publik apa temuan kita secara frame. Temukan itu, bicarakan itu. Jangan bicarakan cuma punya kami. Kalau kami salah satu indikasinya masih banyak temuan TMKPT yang mesti dibuka. Silakan buka. Baik. Terima kasih. Nanti kita akan tunggu bersama ya solusi bersama dari pihak alumni dan juga pihak Stikom. Tentunya nanti komunikasi akan dilanjutkan setelah ini ya bagi Prof. Engkus dan juga Arisma. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.